Oke sip, terima kasih. Kenalin diri dulu dong. Oke, boleh. Nama saya Muhammad Raluda, sering dipanggil Rahul dari Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang, angkatan 2022. Oke sip, Raul, makasih banyak hari ini saya wawancarai Rahul karena katanya lagi ikut magang ya? Yap, bener banget Sensei. Magang di mana tuh? Di Livenesia itu majalah dengan tentang media bahasa Jepang. Oke, pas banget nih, lagi Live Indonesia lagi ngerekrut lagi nih buat magang. Makanya saya wawancara. Dari kapan sampai kapan nih magangnya? Kalau saya dari awal September sampai akhir Februari bulan depan. Oh, berarti bulan depan selesai ya? Ngapain aja di magang? Banyak sih Sensei. Kalau saya itu pekerjaannya tertera sih SNS support. Itu bekerjanya tag video, liputan gitu kan, edit video, edit Instagram, feeds gitu kan, terus translate bahasa Jepang ke Indo atau Indo ke bahasa Jepang dan bisa support yang lain-lain. Oke oke. Kendalanya selama ini apa? Kendalanya selama ini paling ya keterbatasan bahasa gitu, karena kan kultur yang beda gitu kan, pengertian yang beda, apalagi ada di sana ada orang Jepang juga kan kita, jadi kayak ada shock culture-nya sedikit gitu lah kalau misalnya tentang pengertian bahasanya kayak kanjinya atau kodobanya gitu-gitu. Tapi tenang kok, di sana paling diajarin juga, kalau misalnya nggak ngerti bisa tanya gitu, diajarin banget. Berarti lingkungannya tuh suportif banget ya? Suportif banget Sensei. Itu ada lulusan Unsada nggak sih? Oh banyak banget ini ada. Kayaknya sekitar ada 3 atau 2 orang deh tahu gue. Oke oke. Gimana, semua asik-asik gak? Senpainya asik-asik banget. Komunikasinya juga seru-seru karena mungkin umurnya nggak terpaut jauh dari saya gitu, masih 20-an gitu, di bawah 30 gitu. Jadi kayak masih sefrekuensi lah istilahnya buat ngobrol sama kita gitu kan, tentang apalagi ngikutin kayak yang populer-populer sekarang ini gitu kan, bisa ngobrol-ngobrol gitu. Seru-seru kok pokoknya. Oke oke. Live Nesia ini kan media cetak berbahasa Jepang. Berarti harus ngasilin banyak bikin kalimat-kalimat dalam bahasa Ya, Jepang, benar banget. nerjemahin gitu. Itu ada kendala nggak selama ini dengan bahasa? Paling kendala karena ya apalagi kita sebagai pembelajar bahasa Jepang gitu kan, pasti ada sih kendala terutama di kotoba atau di kanji gitu kan. Ya kalau kayak gitu sih menurut saya wajar gitu kan, sebagai pembelajar bahasa Jepang. Nah, terus kita masih dalam tahap pembelajaran, kendala seperti itu masih bisa dimaklumi lah. Masih kita bisa cari tahu sendiri atau tanya ke senpai-senpai tachi gitu kan. Senpai-senpainya juga baik-baik banget, mau ngajarin kita sampai kita ngerti gitu. Jadi pas bikin artikelnya buat diterbitin tuh udah pakai bahasa Jepang. Nah, pas lagi susah-susahnya tuh bisa nanya gitu ya. Bisa banget dapat bimbingan. dapat bimbingan. Oke, sip. Kan ini media cetak nih, ngeliput gitu dong. Iya pasti ngeliput-ngeliput, terutama karena kayak ada permintaan klien gitu kan, pasti kita ngeliput entah dari apa namanya, restoran gitu-gitu kan, terutama restoran Jepang atau restoran Eropa gitu kan dikhususin buat orang Jepang yang tinggal di Indonesia gitu kan, atau tempat-tempat istilahnya buat berwisata gitu kan, berliburan kayak museum atau tempat bermain anak gitu-gitu. Kalau kalau di restoran itu kan berarti ngeliput makanannya dong. Liput makanan. Dikeluarin dong makanannya. Iya, karena kebutuhan liputan dikeluarin pasti makanannya gitu kan, karena pasti ada tag video buat kita makan juga gitu kan. Tag video pas makan. Iya, tag video pas makan. Jadi kita nanti kalau misalnya tag video pas makan, entah saya yang jadi model atau senpainya jadi model gitu kan, itu bisa ngerasain langsung makanannya nanti. Makanan restoran mahal dong. Iya pasti, yang pasti restoran menengah kelas atas lah ya. Wow, literally magang yang enak nih. Enak banget ya, jadi kita bisa setelah tag video kita bisa makan gitu, makanan-makanan yang kayak entah kita belum tahu atau kita nggak pernah kepikiran buat nyoba, apalagi buat beli gitu kan. Iya, kayak kalau saya lihat storynya Rahul nih, makanan-makanan mulu nih, makanan-makanannya yang beneran kelihatan enak banget ya. Enak-enak semua kok, apalagi yang dikasih menu-menu bestsellernya mereka gitu kan. Gitu ya, jadi restoran entah
restoran Jepang, restoran Chinese, restoran Eropa gitu kan. Ya, buat diliput pasti dikeluarin yang paling bagus dong. Pasti yang paling bagus dan yang rekomendasi dari mereka gitu. Nah, magang dapat transport kan? Dapat fee pasti sih itu, fee terus sekaligus ya kayak tadi kenikmatan makan saat selama liput gitu Sensei. Dia yang suka kulineran nih. Pasti cocok banget. Jadi gendut ntar pasti. Oke. Terus Live Nesia ini kan media cetak berbahasa Jepang nih. Tadi Raul bilang ya selama ada kemauan belajar pasti bisa. Gitu Iya benar banget. Pas daftar magang Raul tuh level bahasa Jepangnya segimana ya? Karena waktu pas saya mendaftar lumayan cukup pede sih karena udah punya sertifikat N3. Tapi tenang aja kok, kalau misalnya nggak punya sertifikat N3 silahkan mendaftar, itu kayak mencoba aja dulu seenggaknya. Kalau misalnya lulus alhamdulillah, kalau gagal ya udah gitu kan, maksudnya masih bisa mencoba lagi ya. Tapi kalau misalnya buat yang nggak punya sertifikat dan mau mencoba silakan, terbuka banget gitu kan. Kalaupun keterima, lingkungannya sportif banget sih. Suportif banget senpai-senpainya kok, bakal diajarin terus. Mungkin yang nggak punya sertifikat setelah masuk bisa jadi punya sertifikat gitu kan kita magang belajar juga kan, entah dari segi cokai, kaiwa atau bumbunya gitu kan. Belajar kanji, belajar ngobrol sama orang Jepangnya kan di sana ada gitu. Justru karena ikut magang bisa dapet N3 misalnya. Bisa banget, bisa dapet N3 atau pengalaman yang lebih gitu kan terhadap culture Jepang gitu. Yang penting mau belajar ya. Yang penting mau belajar dan mau mencoba. Baik, terus terakhir nih pesan buat teman-temannya yang mungkin minat tapi ragu-ragu gitu, kira-kira apa? Mungkin pesannya kayak kalau misalnya mau mencoba buat daftar, silakan daftar, nggak usah khawatir. Tapi kalau khawatir ya namanya juga manusiawi ya, semua orang punya khawatir, tapi silakan mencoba aja dulu. Mungkin kalau keterima kan bisa dapet experience yang lebih jauh gitu kan, dari di kampus doang gitu kan, dari belajar doang, kita bisa terjun langsung ke lapangan gitu, ngobrol langsung dengan orang Jepang setiap minggu. Mungkin bisa jadi lebih lancar gitu bahasa Jepangnya. Sip. Terakhir, satu lagi terakhir. Boleh. Pas selama magang nih, ini kan masih magang nih. Masih. Ada nggak satu hari pas mau berangkat magang tuh tremor gitu, deg-degan, khawatir, gue mau magang tuh gimana, takut nih gitu. Ada nggak hari seperti itu? Paling kalau misalnya hari kayak gitu, ya paling hari pertama atau minggu awal sih, kayak kita kan sebelum masuk kayak belum tahu nih lingkungan kerjanya kayak apa, paling kantornya kayak gimana, terus lingkungannya kayak gimana, terus orang-orang sana pada kibisi atau enggak gitu kan Sensei, terus sananya gitu kayak apa gitu. Paling khawatirnya dalam hal itu aja sih paling. Terus kayak ada language barrier atau enggak ke orang Jepangnya gitu. Paling tapi karena orang Jepang sana baik-baik dan ada yang bisa bahasa Indonesia juga gitu, jadi kita masih ya enteng lah gitu Sensei buat belajar gitu, masih bisa pelajarin gitu bahasanya mereka. Oke, masih wajar lah ya. Masih wajar gitu. Bakal diajarin kok sama mereka sampai ngerti gitu. Oke. Sip, Raul, makasih banyak waktunya hari ini. Sama-sama juga, terima kasih Sensei atas interviewnya. Bye.